Halo rekan-rekan, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Di video kali ini kita coba akan mereview ulang sebuah mesin bor cordless dari Ryu dengan tipe RCI20V. Seperti apa hasilnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Halo Sobat SHB, jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam kondisi yang selalu sehat. Amin. Di video kali ini kita akan membahas sebuah power tool lagi, yaitu sebuah mesin bor dari Ryu dengan tipe RCI20V. Seperti ini bentuk barangnya. Saat ini bor ini di pasaran dibanderol dengan harga 900.000 dengan daya baterainya 20 volt. RPM-nya 1300 RPM dengan chuck size maksimalnya adalah 10 mili, maksimal torsinya 32 Nm, charging time-nya 1 jam, dan bor ini sudah dilengkapi oleh LED. Kemudian tipe baterainya adalah lithium ion. Sebagai informasi, mesin bor ini bukan mesin bor yang baru ya. Jadi mesin bor ini saya beli sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi di video kali ini kita coba akan mereview ulang lagi seperti apa kemampuan dari mesin bor ini. Apakah masih kuat atau masih worth it seperti pertama dulu beli, atau apakah ada penurunan performa dari mesin bor Ryu ini. Mesin bor ini 2 tahun lalu saya beli dengan harga kurang lebih 600 sampai 700 ribu rupiah. Saya lupa ya tepatnya karena memang sudah terlalu lama. Dan setelah saya cek untuk harga mesin bor Ryu ini dengan tipe RCI 20 volt ini sekarang harga kisaran 800 sampai 900 ribu tergantung dari tokonya ya rekan-rekan semuanya. Alasan kenapa saya memberi bor ini ada sejarahnya ya rekan-rekan semuanya. Jadi waktu itu saya pernah mempunyai bor sejenis seperti ini, tapi mengecewakan begitu ya. Jadi baterainya itu cepat drop. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan merek dari bor tersebut. Jadi hanya itu pengalaman saja. Jadi harganya sih cukup murah ya. Jadi harga sekitar di bawah 500 lah. Tapi performanya itu sangat tidak bagus ya. Jadi saya membeli Ryu ini karena yang paling saya suka adalah dari penyimpanan daya di baterai bor ini sendiri. Jadi baterai ini sangat awet sehingga tidak mudah drop. Nah yang lalu yang saya beli ini mudah sekali drop karena memang baterainya ini mungkin ya isinya kurang bagus atau apa saya tidak tahu. Tapi setelah dipakai beberapa kali itu cepat sekali performanya menurun sehingga gampang sekali ngecas. Oke rekan-rekan semuanya, tidak berlama-lama lagi langsung saja kita uji ulang ya, atau kita review ulang dari bor Ryu ini seperti apa performanya. Nanti di akhir video saya coba akan merangkum kelebihan dan kekurangan dari bor Ryu ini. Ini perspektif dari saya pribadi ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau nanti rekan-rekan mempunyai bor yang sama seperti saya seperti ini dan mempunyai pengalaman yang lain atau mungkin mempunyai pengalaman yang baik ataupun tidak, silahkan komen di kolom komentar ya, kita sharing-sharing saja. Oke rekan-rekan, langsung saja kita tes ulang atau kita unboxing ulang untuk video bor Ryu ini dengan tipe RCI20V. Oke rekan-rekan, ini adalah tampilan dari boxnya, dan di sini ada tulisan Ryu Power Tools dengan tipe RCI20V. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa keterangan, rekan-rekan bisa baca sendiri. Kemudian di atas ini ada beberapa keterangan juga ya, chuck size, maksimum torsi, dan hingga RPM-nya. Kemudian di bagian bawah ini lebih lengkap lagi ya rekan-rekan dari spesifikasi dari bor Ryu ini. Rekan-rekan bisa baca sendiri. Oke, sekarang kita coba akan buka isi dari koper bor dari Ryu ini.
Kopernya oke, kualitasnya sudah cukup bagus, tidak terlalu tipis juga, tapi juga tidak terlalu tebal juga ya, standar. Sekarang kita coba buka seperti apa isi dari paket pembelian bor ini. Ya, seperti ini isinya. Di sini kita mendapatkan docking charger ya. Dan ini ada tulisannya Ryu. Kemudian di bawahnya ini ada lampu indikator pada saat mengecas. Kemudian di baliknya juga ada keterangan seperti ini, biasa. Kabel-kabelnya juga seperti ini ya, standar, warna hijau khas Ryu. Kemudian kualitas dari plastiknya atau bahannya ini plastik solid ya, lumayan kokoh saya rasa. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan 2 unit baterai ya, teman-teman semuanya. Jadi yang satu ini sudah nempel di bornya dan di sini baterainya 20 volt. Untuk kualitas plastik dari baterainya juga cukup solid, kokoh ini plastiknya, tidak main-main ya Ryu untuk membuat sebuah produk. Dan selanjutnya di sini kita mendapat unitnya tentunya. Untuk selanjutnya kita mendapatkan beberapa mata bor. Ini ada mata bor kayu dan mata bor beton. Kemudian ada mata obeng ya. Beberapa mata obeng, serta di sini kita juga mendapat fleksibel. Ini untuk menjangkau di bagian-bagian yang sulit. Dan di sini kita juga mendapatkan beberapa kunci sok di dalam paket pembeliannya. Oke, selanjutnya ini adalah unit dari bor itu sendiri. Untuk desainnya oke ya, bagus saya rasa untuk desainnya. Kemudian untuk build quality-nya ini cukup kokoh, bahannya keras, plastik solid, serta finishingnya juga cukup rapi ya rekan-rekan semuanya. Kemudian di baliknya seperti ini. Ini di sini ada beberapa keterangan di dalam bornya. Untuk ukuran maksimal cak di bor ini adalah 10 mm. Kemudian ini adalah bagian untuk penggantian torsi. Cukup kliki ya, mudah untuk mengganti torsi hingga 1 sampai maksimal 18. Selanjutnya di sini ada fitur penyekrupan, pengeboran, dan impact ya. Untuk menggantinya pun cukup mudah, kita tinggal putar sesuai dengan kebutuhan kita. Kualitas plastik dari caknya ini juga cukup oke ya, cukup solid. Kemudian fitur impact-nya ini saya rasa juga masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini ada mode pilihan kecepatan, ada 1 dan 2 ya. Kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian di bodi-bodinya ini dilengkapi dengan grip karet ya, di bagian bodi, bagian samping seperti ini. Ini ada grip karet. Kemudian di sini ada ventilasi udara. Dan selanjutnya di sini ada switch untuk mengganti putaran, mau putar ke kanan atau ke kiri. Ini sesuai dengan kebutuhan kita pada saat pengeboran. Untuk selanjutnya di sini kita ada lampu LED di bagian bornya. Ya, cukup terang dan akan menyala jika mesin bor ini dinyalakan. Dan bor ini juga variabel speed, jadi semakin dalam kita menekan, putaran bor ini juga akan semakin kencang ya rekan-rekan semuanya. Untuk pegangannya ini juga enak, handlingnya saya rasa mudah dan pas ya di tangan.
Untuk melepas dan memasang baterainya ini juga cukup mudah ya. Dan di sini kita juga ada cantolan begitu ya. Dan selanjutnya kita juga mendapat tali, ini bisa kita bawa, kita gantung, jadi tidak akan mudah jatuh nantinya. Oke, sekarang kita lihat seperti apa fitur dari impactnya, apakah masih berfungsi. Ya, masih cukup baik ya, dan suaranya juga masih cukup oke saya rasa. Oke, selanjutnya ini kita coba akan cek RPM-nya. Oke, di sini RPM-nya terbaca 1400 ya, rekan-rekan semuanya, masih cukup bagus. Selanjutnya kita lihat dB-nya ya. Ini berapa untuk dB-nya? Ini terbaca 69 hingga 70 dB. Jadi tidak terlalu berisik ya rekan-rekan. Oke, sekarang kita coba akan mengetes. Ini kita coba akan bor ya. Bor kayu. Seperti apa? Apakah masih mampu bor ini? Ya, masih cukup oke, cukup mudah untuk pengeboran kayu ini. Ini yang saya pakai kayu usuk ya, kayu usuk yang tua yang cukup kuat dengan ketebalan 3 cm. Tidak ada masalah untuk pengeboran kayu ini, cukup mudah dan tidak ada kesulitan yang berarti dengan menggunakan bor ini. Artinya cukup oke lah, untuk bornya masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita coba beberapa pengeboran lagi seperti apa. Ya, cukup mudah untuk mengebor kayunya, tidak masalah ya. Oke, berarti untuk pengetesan pertama pengeboran kayu ini untuk bor riu masih cukup tangguh ya untuk mengebor kayu. Selanjutnya kita akan coba untuk menyekrup. Ini multiplex yang saya gunakan kebetulan 8 mili ya, ketebalan 8 mili. Ini saya rasa juga tidak ada masalah untuk penyekrupan. Oke, selanjutnya ini kita coba akan menyekrup langsung kayu usuk tadi. Apakah dia kuat? Ya, cukup lumayan bisa masuk, tapi untuk kepala skrupnya ini tidak bisa masuk dengan sempurna ya. Masih ada muncul sedikit begitu. Oke, sekarang saya coba akan naikkan torsinya, apakah bisa kuat nantinya. Ya, dan ternyata tidak bisa ya, gagal untuk penyekrupan kayu secara langsung. Oke, selanjutnya kita coba akan mengebor tembok. Ini yang saya pakai dengan mata bor ukuran 10 mili. Ini saya menggunakan mode impact. Nah, apakah bisa kuat untuk pengeboran ini?
Oke, berhasil dan saya rasa tidak masalah untuk pengeboran tembok ini. Bor ini masih cukup tangguh ya. Oke, sekarang kita coba beberapa lubang lagi seperti apa hasilnya. Oke, saya rasa untuk pengetesan mengebor tembok ini tidak masalah dan saya rasa masih cukup oke untuk mengebor tembok ya. Dan yang saya rasakan baterainya ini cukup ampuh ya. Tidak ada penurunan daya sekalipun yang saya rasakan di sini. Oke, selanjutnya kita coba akan mengebor beton. Ini saya coba akan beberapa lubang ya. Membuat lubang di beton ini seperti apa yang saya rasakan dan hasilnya seperti apa nanti. Dan feel yang saya rasakan ini cukup lumayan mudah dan tenaganya pun juga masih stabil, tidak ada penurunan daya sedikit pun yang saya rasakan ya. Oke, jadi untuk tes pengeboran di beton ini juga cukup oke, tidak ada masalah ya untuk bor Ryu ini. Selanjutnya kita coba akan ngebor di batako ya. Seharusnya sih ini bisa lebih mudah untuk pengeboran di batako. Ya, dan hasilnya pengeboran di batako cukup mudah dan sama sekali tidak ada masalah untuk mengebor di beton ataupun batako. Oke rekan-rekan, kita sudah review ulang lagi tadi, kita sudah unboxing ulang dan kita sudah tes. Oke, sekarang saatnya untuk kita rangkum atau saya coba akan rangkum kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama kelebihannya dulu ya. Ini yang paling saya suka dari bor Ryu ini adalah dari baterainya. Kembali lagi saya ulang adalah baterainya. Baterainya ini sangat awet dan kuat sekali menyimpan dayanya dan tidak mudah drop. Ini yang paling saya suka dari Ryu, apalagi di paket pembeliannya ini kita mendapatkan 2 baterai sekaligus ya rekan-rekan semuanya. Jadi mengenai yang lain, fitur-fitur yang lain saya rasa sudah standar, tidak ada masalah. Hanya di sini yang paling saya suka adalah dari baterainya. Ini cukup awet ya, sehingga tidak membuat kita ribet harus sering-sering mengecas baterainya. Jadi untuk Ryu ini yang di sini nomor pertama yang saya unggulkan adalah dari daya penyimpanan baterai yang tidak mudah drop. Oke rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah membahas kelebihannya. Jadi yang utama dari baterai ya kelebihannya. Kemudian kita akan coba membahas dari kekurangan dari bor Ryu ini. Jadi bohong memang kalau misalkan saya tidak mengatakan ini tidak ada kekurangan sama sekali ya. Tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing power tool. Nah, menurut saya kekurangan dari bor Ryu ini adalah dari fitur
skrupnya ya, dari fitur skrupnya. Tadi di uji coba kita sudah lihat ketika untuk menyekrup ini tidak semua bisa dilakukan oleh bor ini ya. Jadi untuk mengebor kayu, mengebor beton bahkan itu sama sekali tidak masalah. Tetapi ketika untuk menyekrup, nah ini ada sedikit masalah. Artinya saya sudah menggunakan torsi yang paling tinggi dan saya coba torsi yang rendah, kemudian saya kecepatan yang rendah dan tinggi, saya sudah coba semuanya untuk menyekrup. Tapi ternyata untuk menyekrup ini, terutama untuk kayu-kayu keras ya rekan-rekan semuanya, ini saya rasa bor riu ini masih kurang greget gitu ya. Jadi baiknya memang penggunaan sebuah power tool ini tidak boleh dipaksakan. Ketika memang di situ kita menemukan kekurangan ataupun bornya ini bekerja cukup keras, saya rasa jangan dipaksa ya. Nanti takutnya malah rusak atau menurunkan performa dari bor itu sendiri. Mengenai fitur yang lain saya rasa tidak ada masalah, sudah oke. Hanya untuk penyekrupan langsung ya, apalagi di kayu-kayu keras, saya rasa bor riu ini kurang recommended. Tapi untuk mengakali hal tersebut biasanya saya menggunakan kita bor dulu kayunya dengan menggunakan mata bor kayu ukuran 3 atau 4 mili. Setelah itu baru kita akan lakukan penyekrupan. Itu biar lebih aman dan tidak membuat sebuah power tool ini gampang rusak dan menurunkan performanya. Oke rekan-rekan semuanya, kesimpulan dari video kali ini adalah saran saja bagi rekan-rekan semuanya ketika ingin membeli sebuah power tools, jadi berpikirlah sebagai investasi ya. Jadi dulu pengalaman saya membeli yang murah-murah tapi ternyata tidak bertahan begitu lama ya. Menyediakan budget sedikit lebih tinggi tapi kita mendapatkan sebuah power tool yang cukup mumpuni, itu saya rasa lebih bagus dan nantinya bisa digunakan jangka panjang ya. Jadi silahkan berpikirnya teman-teman adalah membeli sebuah power tool atau alat-alat apapun, berpikir untuk melakukan investasi. Jadi jangan tergiur harga yang murah tapi kualitasnya ya begitulah, seperti pengalaman saya, dan sekarang bornya tidak kepakai, rusak dan tidak bisa digunakan apa-apa lagi. Dan saran terakhir dari saya atau masukan terakhir dari saya, ketika rekan-rekan semua menggunakan power tool, baik power tool yang murah ataupun yang mahal sekalipun, tolong penggunaannya sesuai dengan kemampuan dari power tool itu sendiri. Jangan sampai dipaksa ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan atau mengebor atau apa, ketika kita merasakan performa dari bor ini terlalu ngoyo ya, terlalu berat, berhenti saja ya. Jadi memang itu tidak cocok untuk digunakan. Dan tentunya tolong teman-teman kuasai teknik untuk pengeborannya, karena tidak semua ini bisa menggunakan teknik pengeboran yang baik ya. Rekan-rekan asal hajar saja, nah itu yang bisa membuat sebuah power tool ini tidak awet ya. Jadi belilah power tool yang sesuai dengan kemampuan kita, namun kita berpikir untuk bisa mendapatkan sebuah investasi jangka panjang ketika kita memiliki sebuah alat-alat pertukaran atau power tool. Oke rekan-rekan semuanya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini atau channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.